Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hildayanti dengan NIM S1F1210007 dari Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah, yaitu Perencanaan Infrastruktur yang diampuh oleh Bapak Agustan. Nah, yang pertama yang saya akan menjelaskan yaitu mengenai perencanaan. Dalam mencapai suatu tujuan, biasanya tidak dilakukan dengan sembarang, tetapi dilakukan dengan penuh perencanaan yang matang. Maka di situ seseorang akan mudah dalam menentukan hal-hal apa saja yang akan perlu dilakukan agar tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, di sini kita dapat memahami apa sih itu perencanaan. Jadi, perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kita juga sebagai mahasiswa pasti memiliki perencanaan pribadi. Nah, di sini kita mahasiswa pasti kita mempunyai perencanaan, entah itu kita bagaimana caranya kita menyelesaikan masa studi kita dengan cepat, apa rencana kita setelah lulus nanti. Nah, itu adalah salah satu perencanaan pribadi kita. Jadi sama halnya dengan di dunia kerja atau organisasi, sudah pasti memiliki perencanaan yang bahkan terorganisasi dan dilakukan dengan baik. Jadi kita harus benar-benar memiliki perencanaan, harus betul-betul membantu tercapainya tujuan. Maka kemungkinan tindakan yang kita lakukan tidak terjadi kekeliruan sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang lebih besar. Itu hanya dapat terjadi jika kita memikirkan jauh-jauh sebelum tindakan yang akan kita lakukan. Jadi perencanaan merupakan pedoman garis besar atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memusatkan pikiran kepada apa yang kita akan kerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi, serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, kita harus meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan, politik tempat organisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut. Adapun tahapan yang dilalui oleh perencanaan, tentunya yang pertama yaitu merumuskan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-target yang kuantitatif. Yang kedua yaitu proyeksi keadaan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu pencarian dan penilaian berbagai alternatif. Yang keempat yaitu penyusunan rencana terpilih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur. Infrastruktur atau prasarana merupakan istilah yang mengacu karakteristik sosial dan karakteristik ekonomi. Infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting baik dari segi ekonomi, sosial, fisik maupun lingkungan. Nah, proses perencanaan infrastruktur merupakan suatu proses yang kompleks yang terdiri dari perkiraan kebutuhan, identifikasi kesediaan, keseimbangan permintaan dan sediaan pemeliharaan sistem, desain, penarifan, dan kelembagaan. Kebutuhan infrastruktur merupakan komponen penting dalam sistem infrastruktur. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan infrastruktur harus dilakukan secara baik. Selain kebutuhan infrastruktur, komponen penting lainnya yang harus diperhatikan dalam infrastruktur adalah kesediaan infrastruktur. Kebutuhan dan kesediaan infrastruktur harus seimbang jika tidak akan timbul berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas dalam kasus infrastruktur yang transportasi. Perkembangan penduduk yang sangat pesat pada umumnya tidak dapat diikuti oleh penyediaan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang berbasis sumber daya seperti air bersih dan energi. Oleh karena itu, di samping aspek perencanaan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan kesediaan infrastruktur diperlukan juga aspek pengolahan infrastruktur. Nah, contohnya infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan merupakan fasilitas utama yang dapat mengembangkan suatu kawasan. Jalan yang terintegrasi di suatu wilayah juga merupakan hal yang sangat penting. Apalagi untuk kawasan perkotaan yang sangat aktif, tentulah sangat dibutuhkan akses yang lengkap guna untuk menunjang kelancaran dan perkembangan wilayah tersebut.
Perencanaan pembangunan jaringan di kawasan perkotaan. Sistem jaringan jalan adalah suatu kesatuan jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarkis. Manfaat pembangunan infrastruktur jalan adalah perlancaran arus distribusi barang dan jasa dengan mempermudah pengiriman sarana produksi dan mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar dengan memberikan aksesibilitas, membuka isolasi kawasan, meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan. Dampak manfaat jalan yang tidak langsung adalah bahwa dengan adanya pembangunan jalan, maka harga tanah di sekitar jalan tersebut akan meningkat. Adapun peran pembangunan jaringan jalan adalah sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah. Di samping itu, penyediaan infrastruktur jalan merupakan bentuk pelayanan kepada pengguna jalan dan pemanfaatan jalan. Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur jalan adalah bahwa pembangunan jalan harus sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi nasional dan lingkungan. Artinya, pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kawasan yang dikembangkan termasuk daerah perkotaan di sekitarnya. Perencanaan jalan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan jalan untuk menghubungkan dua atau lebih kawasan agar dapat memberikan pelayanan aksesibilitas kepada masyarakat. Perencanaan jalan memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan jalan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kawasan. Yang kedua yaitu perencanaan pembangunan jalan memperhatikan kondisi antar moda guna menentukan desain jalan tersebut. Yang ketiga itu perencanaan pembangunan jalan memperhatikan sistem transportasi nasional, sistem transportasi regional, dan sistem transportasi lokal. Yang keempat yaitu perencanaan pembangunan jalan memperhatikan kondisi existing pelayanan jalan yang telah ada. Yang kelima yaitu perencanaan pembangunan jalan memperhatikan standar desain jalan dan mengikuti karakteristik tingkat pelayanan jalan. Yang keenam yaitu perencanaan pembangunan jalan memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, pada prinsipnya mencari jarak terpenting pada kawasan yang akan dihubungkan namun tetap mengutamakan faktor keamanan pengguna dan pemanfaatan jalan. Yang ketujuh yaitu perencanaan pembangunan jalan memperhatikan faktor keseimbangan sumber daya seperti kesiapan lahan, dana, alat, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.